Kaum ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi Allah kami, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami saat ini untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari buka mata rohani kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini sesuai dengan topik yang akan kita bahas, sampai kapan Tuhan. Kita membuka firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan bagi kita. Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada begitu banyak orang bertanya-tanya tentang kejahatan yang begitu besar yang terjadi di dunia ini. Mengapa Tuhan membiarkan kejahatan itu terjadi? Mengapa Tuhan diam ketika orang benar ditindas oleh orang jahat? Seolah-olah Tuhan membiarkan itu. Di manakah Tuhan ketika ada orang yang berteriak minta tolong? Ketika ada orang yang baik, misalnya orang yang rajin beribadah, orang yang taat kepada Tuhan, ketika dia dirampok atau dibunuh orang-orang lain, atau ketika dia berada di dalam malapetaka, dia berteriak minta tolong, Tuhan tolong, tetapi Tuhan diam. Di manakah Tuhan? Di mana Tuhan ketika peristiwa tsunami terjadi? Di mana Tuhan ketika gempa bumi terjadi yang menelan banyak korban? Di mana Tuhan ketika pesawat jatuh dan menelan para hamba-hamba Tuhan juga yang ada di sana? Di mana Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan itu sering kita pertanyakan. Bahkan ada pula yang bertanya kepada dirinya sendiri, kalau benar Tuhan itu ada, mengapa Tuhan membiarkan penderitaan ini terjadi padaku? Mengapa Tuhan membiarkan orang itu melakukan kejahatan terhadap aku? Pertanyaan sekarang, mengapa COVID-19 harus ada? Mengapa anak-anak Tuhan harus meninggal karena COVID-19? Mengapa banyak orang-orang baik cepat meninggal? Saya mau katakan adalah akan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan tentang berbagai hal yang terjadi di sekitar kita, yang kadang-kala di luar daripada logika pemikiran kita. Kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Tapi ingat, bukan hanya Habakuk yang juga bertanya seperti itu. Pemazmur pernah bertanya di dalam Mazmur 22 ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Kalau kita perhatikan, kaum ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan yang kita baca, Habakuk sesungguhnya sedang melihat dunia yang sekarat, dan itu menyakitkan hati dia. Itu sebabnya dia berteriak kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, mengapa ada kejahatan di dunia ini? Mengapa kejahatan menang di dalam dunia ini? Dia melihat apa? Dia melihat kota Yerusalem, kota yang begitu dibanggakan oleh umat Yehuda, umat Israel itu berada di ambang kehancuran. Kenapa? Karena orang Israel pada waktu itu
sedang ditawan, dijajah oleh bangsa lain. Orang lain akan menghancurkan. Tetapi itu diawali dari apa? Kehancuran moral bangsa Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada kehancuran moral mereka. Mereka jatuh di dalam moral yang sangat rendah. Dosa yang begitu mengerikan. Sesungguhnya inilah yang kemudian menjadi pergumulan bagi Nabi Habakuk. Dia bergumul tentang dosa-dosa daripada umat Yehuda. Makanya dia di dalam pasal yang pertama, Habakuk yang pertama pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat 4 itu, dia mengeluh kepada Tuhan. Dia menyampaikan ratapan terhadap Tuhan. Dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Habakuk begitu sedih atas kejahatan umat Tuhan. Dan itu terjadi kapan? Hanya beberapa saat ketika pergantian raja. Maka kondisi moral begitu berbeda sekali, begitu hancur sekali. Dan dia melihat bahwa tempat pengadilan rusak. Korupsi terjadi di sana. Tempat ibadah hancur, rusak oleh moral. Imam berdosa, orang kaya dan orang berkuasa mempermainkan keadilan. Akibatnya masyarakat dan negara menjadi hancur dan rusak secara moral. Kaum ibu yang terkasih, itulah sebabnya kemudian Nabi Habakuk berseru kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, di ayat yang kedua kita melihat ada keluhan dan jeritan dari seorang Nabi Habakuk. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua itu, Habakuk sesungguhnya sedang mengeluhkan dua hal. Yang pertama adalah mengapa kejahatan sepertinya tidak dihukum, dan kenapa Allah harus diam atau tidak mendengarkan jeritan daripada umatnya. Ini dua pergumulan yang begitu berat yang dirasakan oleh Nabi Habakuk, sehingga dia berkata, Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak tetapi engkau tidak mendengarkan aku. Aku berseru kepadamu tetapi engkau tidak mendengarkan aku. Penindasan tetapi tidak kau tolong. Ini bukan sesuatu hal yang gampang sesungguhnya. Inilah pergumulan berat bagi seorang nabi akan umat Allah, di mana ketika umat itu mengalami penindasan, maka seorang Habakuk sebagai nabi Allah, dia berseru kepada Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan melakukan pembebasan atas umatnya. Seruan ini terjadi ketika bangsa Kasdim atau Babilonia itu melakukan penindasan yang begitu kejam terhadap bangsa Israel. Padahal mereka itu adalah bangsa fasik, bangsa berdosa, sedangkan umat Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Kaum ibu yang terkasih, hal inilah yang membuat Habakuk menyampaikan keluhannya, seruannya kepada Tuhan. Jadi pergumulan Nabi Habakuk ini sebenarnya adalah pergumulan yang bisa saja kita alami sebagai orang percaya. Mungkin kita sudah lama menunggu Allah menyembuhkan kita dari sesuatu penyakit yang ada di dalam diri kita. Mungkin kita sedang mengalami diskriminasi di tengah-tengah keluarga, di tempat pekerjaan, atau di masyarakat, atau dimanapun kita berada. Dan kita mengalami penindasan saat ini. Bisa saja dari orang-orang di sekitar kita. Dan kita berteriak kepada Tuhan. Kita bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Kita berseru kepada Tuhan, mengapa ia tidak menolong kita? Tuhan, kenapa engkau tidak menolong aku? Sudah berapa lama aku berseru, tetapi kenapa Tuhan gak dengarkan aku? Keluhan yang sama seperti Nabi Habakuk itu bisa saja menjadi keluhan kita saat ini. Kenapa Tuhan gak dengarkan apa yang sedang ku keluhkan, apa yang sedang aku gumulkan saat ini? Dan sepertinya Tuhan diam. Sepertinya Tuhan gak mendengarkan.
Sepertinya Tuhan memalingkan wajahnya dari kita, jauh dari kita, sehingga kita bertanya, Allah bagaikan tembok yang tidak mendengarkan apapun. Bahkan persoalan yang kita hadapi bukannya makin berkurang, tetapi justru makin bertambah besar. Akibatnya hal ini bisa membuat kita menjadi kecewa, marah, frustasi, bahkan akhirnya menyerah. Bahkan mungkin membuat kita seolah-olah menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan gak mau lagi berurusan dengan Tuhan, gak mau lagi berdoa. Ini adalah pergumulan yang berat bagi setiap orang. Dan Habakuk mengalami itu. Dan juga kita mungkin saat ini mengalami itu. Apakah kita sudah pernah kecewa? Dan seolah-olah kita ingin berhenti mengikut Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan gak dengarkan seruan kita. Tapi saya berharap jikalau kita mengalami ini, nanti kalau kita membaca kitab Habakuk, nanti di akhir saya akan sebutkan, di dalam pasal yang ketiga, respon dari Nabi Habakuk itu begitu luar biasa. Sekalipun dia melihat sepertinya Tuhan diam, tetapi kemudian setelah dijelaskan nanti, kalau kita melanjutkan pasal 1, pasal 2, dan pasal yang ketiga ini kita baca secara keseluruhan, kita melihat bagaimana Tuhan juga menjawab pergumulan, keluhan daripada Nabi Habakuk itu. Tetapi nggak masuk di akal, seolah-olah apa yang disampaikan oleh Tuhan atau jawaban Tuhan terhadap pergumulan dan persoalan yang sedang dihadapinya. Tetapi respon daripada seorang Habakuk itu begitu luar biasa. Itu bisa kita baca di pasal yang ketiga. Yang kedua, kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Habakuk menyerukan di bagian yang pertama tadi, kemudian bagian yang kedua, seruan daripada Nabi Habakuk itu di ayat yang ketiga, dia mempertanyakan bahwa kenapa Allah diam melihat ketika terjadi ketidakadilan. Di ayat yang ketiga dikatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Apa yang dimaksudkan oleh Habakuk adalah agar Allah menyingkirkan ketidakadilan tersebut dari hadapan mereka. Habakuk kemudian kalau kita membaca di ayat yang keempatnya itu, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Kenapa? Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul berbalik. Bagaimana sebenarnya keadaan bangsa Israel sehingga seorang Habakuk harus berseru seperti ini? Tadi saya sudah sebutkan bagaimana orang Babelonia itu atau orang Kasdim itu menindas orang Israel. Dan selain ditindas, mereka juga dianiaya. Mereka mengalami kekerasan dan akhirnya menimbulkan pertikaian. Inilah yang dikatakan oleh Habakuk sebagai ketidakadilan. Dan saya mau katakan, mungkin saja ketidakadilan yang sama juga terjadi bagi kita. Ada banyak hal dalam negara ini, di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak berpihak kepada kita. Kita mungkin mengalami ketidakadilan. Keadilan justru terbalik, yang benar dianggap salah, malah yang salah didengarkan. Dan kita sudah banyak menyaksikan itu. Orang yang menyuap dan korupsi malah cepat dia naik jabatan atau mendapat promosi, tetapi orang yang jujur semakin lama semakin tertindas. Kita mungkin mengalami hal yang seperti itu, atau anak-anak kita mengalami hal yang seperti itu. Orang yang jahat itu begitu mudah mengurus segala sesuatu, tetapi orang yang benar itu justru dipersulit. Di depan mata kita terjadi ketidakadilan sosial, penindasan maupun kekerasan. Kenapa semua itu bisa terjadi dan Tuhan seolah-olah membiarkan itu? Dan kalau kita lihat orang-orang yang jahat sering sekali umurnya panjang. Orang yang baik budi malah cepat Tuhan panggil. Apakah itu keadilan juga? Kita merasa Tuhan gak adil. Malah Tuhan sepertinya membiarkan kejahatan itu menang. Kaum ibu yang terkasih,
Di masa itu, Yehuda berada di bawah pemerintahan Yoyakim. Yoyakim adalah seorang raja muda yang sangat ambisius, jahat, dan begitu korup. Keadaan pada masa itu begitu parah dengan penindasan orang Kasdim yang lebih jahat lagi. Maka harapan daripada orang Yehuda itu hilang dan menguap. Jadi ketika raja masih berkuasa, bangsa Israel itu tertindas. Ketika orang Kasdim datang, mereka juga tertindas lagi, bahkan kondisinya jauh lebih parah. Seruan itu lagi, sekali lagi saya katakan, itu yang membuat Habakuk berseru kepada Allah. Dan Habakuk menyuarakan korupsi sosial, ketidakadilan, hukum lumpuh dan keadilan hancur. Kenapa? Karena tuan tanah dan orang kaya menguasai peradilan dengan suap. Maka hal ini juga kalau kita lihat di dalam kondisi kita, bisa saja terjadi saat ini. Seorang yang mencuri ayam dapat dihukum lebih daripada 5 tahun. Seorang nenek yang hanya mengambil kayu bakar dari satu hutan lindung misalnya bisa mendapat hukuman yang begitu parah. Tetapi orang yang mencuri, orang yang membakar hutan, bahkan orang yang mengambil kekayaan illegal lodging itu, mereka malah tidak dapat disentuh oleh hukum. Ini adalah kebobrokan dan peradilan yang terjadi di banyak tempat, termasuk mungkin di peradilan kita. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami orang Israel ini membuat Habakuk bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan Engkau membiarkan hal ini terjadi? Apakah pergumulan Habakuk yang bertanya kepada Tuhan itu menjadi pergumulan kita saat ini? Apakah kita melihat ketidakadilan? Apakah kita melihat ketidakbenaran di depan mata kita? Dan apakah kita disingkirkan dan ditekan? Dan kita mengalami penindasan? Kalau kita melanjutkan itu di ayat yang kelima, apa yang Tuhan jawab sesungguhnya? Tuhan menjawab. Di ayat yang kelima itu Tuhan berkata, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikan. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai. Jika diceritakan, inilah jawaban Tuhan. Tuhan sedang bekerja dan tidak akan tercengang, heran dan tidak mengerti melihat pekerjaan Tuhan. Kita tidak menduga dan tidak pernah memikirkan bahwa Allah bekerja dengan cara demikian. Kita menginginkan bahwa semua tertata dengan baik, mulus dan lancar sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Tetapi ingat, Tuhan bekerja dengan cara yang membuat kita tidak habis pikir. Kalau kita membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin di akhir dari semua itu kita bisa memahami, tetapi di awal persoalan kita nggak bisa mengerti. Dan sama seperti itu jawaban Tuhan kepada Nabi Habakuk itu, bahwa Tuhan sedang bekerja dan kita akan tercengang dan heran dan tidak mengerti melihat pekerjaan Tuhan. Karena cara Tuhan bekerja itu di luar daripada logika kita. Kaum ibu yang terkasih, hal ini mungkin tidak akan gampang untuk kita pahami, tetapi ketika kita melihat jawaban Tuhan kelak, maka kita akan tercengang dan terheran-heran. Mari kita belajar melihat jawaban Tuhan nanti setelah semua peristiwa itu terjadi. Maka kita akan tercengang dan terheran-heran. Mari belajar bahwa Allah sedang melakukan sesuatu kepada kita. Inilah yang harus kita nantikan dengan sabar, tenang, dan dengan beriman. Dan mungkin tidak perlu kita bertanya, sampai kapan Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Dan di ayat yang ke-6 itu, kaum ibu yang terkasih, Tuhan berkata, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintas lintang busur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan,
keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Dan melihat ayat ini, kaum ibu yang terkasih, tentu saja kita tidak habis pikir mengapa Tuhan membangkitkan bangsa yang jahat untuk menindas bangsa Israel. Bagaimana mungkin bangsa yang dahsyat dan menakutkan itu Allah biarkan menindas orang Israel. Dan itu tidak masuk akal. Tetapi semua tindakan Allah yang tidak masuk akal menguatkan bahwa Dia adalah Allah. Kenapa? Karena kalau semua tindakan Allah itu masuk akal, maka Dia bukanlah Allah. Allah itu ada di luar dan jangkauan daripada pemikiran kita. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan yang masuk logika kita, tetapi lebih banyak yang tidak masuk logika kita. Jadi tindakan manusia bisa saja membuat kita merasa tidak habis pikir, apalagi tindakan Allah. Hal ini terjadi karena kita dikuasai apa? Target, prinsip, konsep kita. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu hal yang di luar dari apa yang kita duga dan rencanakan, maka sering sekali akhirnya kita berkata, ini nggak masuk akal. Kaum ibu yang terkasih, mari kita sekarang melihat kehidupan kita. Adakah kejadian di dalam hidup kita yang di luar pemikiran dan perhitungan kita, di mana orang yang lebih jahat daripada kita bisa dipakai Allah untuk mendidik, menegur, bahkan menghajar kita? Kalau kita mengingat misalnya kisah di dalam perjanjian lama, itu adalah kisah Bileam yang tidak mau mendengarkan malaikat Tuhan berbicara. Dan akhirnya Tuhan memakai apa? Keledainya yang berbicara, baru kemudian dia mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Dan kalau kita lihat apa yang ada di dalam bagian ini, Tuhan ingin menegur orang Yehuda supaya mereka berbalik daripada perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi ketika ada orang yang lain, orang yang jahat berbuat jahat kepada kita, jangan langsung kecewa atau putus asa dan langsung bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Sebenarnya bisa saja Tuhan sedang menegur kita, Tuhan sedang berusaha untuk membentuk kita, Allah sedang bekerja untuk memproses kita. Dan kadang-kala yang perlu kita pertanyakan adalah diri kita. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melanjutkan itu di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12, kita melihat bahwa apa yang digambarkan oleh Habakuk tentang orang Kasdim yang begitu luar biasa itu, sesungguhnya mau mengatakan bahwa apa yang dinyatakan di dalam bagian ini merupakan respon terhadap jawaban Tuhan. Dan Habakuk berkata di ayat selanjutnya itu, bukankah engkau Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami, ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukum, ya gunung batu telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Apa yang mau dikatakan oleh Nabi Habakuk di sini? Habakuk berseru bahwa Allah adalah gunung batu yang maha kudus dan Allah mereka, tetapi mengapa Allah membiarkan semua itu terjadi? Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu, apakah yang hendak kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Inilah juga yang dipahami oleh Habakuk sebagai umat pilihan Tuhan. Mengapa mereka ditindas oleh bangsa kafir? Bukankah jika mereka di pihak Allah, maka tidak ada yang menjadi lawan mereka? Dan pemikiran ini, pemahaman ini juga bisa terjadi kepada orang-orang yang berkata, di mana Allahmu? Kalau Allahmu itu betul-betul ada, mengapa engkau tidak sembuh-sembuh dari penyakitmu? Bisa saja orang bertanya hal-hal yang seperti itu kepada kita. Tetapi respon kita kadangkala mungkin meragukan Allah akan menolong kita. Karena banyaknya masalah, akhirnya kita juga ikut mempertanyakan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar daripada seorang Habakuk. Apa yang menjadi respon Habakuk adalah sebuah keluhan, dan tetapi juga adalah sekaligus pernyataan iman daripada seorang Habakuk. Perhatikan di ayat yang ke-13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri?
Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Inilah pertanyaan yang luar biasa. Habakuk berkata bahwa mata Tuhan terlalu suci untuk memandang kejahatan ataupun kelaliman. Tetapi mengapa ia membangkitkan bangsa yang jahat untuk menghukum orang Israel? Ini bisa terjadi di mana pergumulan ketidakadilan sosial dan pergumulan sebuah bangsa. Dan kita melihat sesungguhnya Habakuk melihat Allah terlalu suci untuk melihat kejahatan. Tetapi mengapa ia membiarkan kejahatan terjadi? Dan ini adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal di dalam pemikiran Habakuk. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adakah selama ini kita mungkin protes terhadap Tuhan? Kita protes terhadap Allah, di mana seolah-olah Allah itu tidak mendengar seruan kita. Dan akhirnya kita berbantah dengan Allah dan sangat mempertanyakan Tuhan. Dan akhirnya apa yang Tuhan jawab? Atau Tuhan tidak menjawab kita? Atau seperti apa? Adakah keluhan dan jeritan kita kepada Allah dan merasakan bahwa Allah memalingkan wajahnya dari kita? Sepertinya Tuhan menutup mata. Sepertinya Tuhan menutup telinga, tidak mau mendengarkan seruan kita. Apakah ada orang yang seenaknya berbuat kejahatan terhadap kita? Saya mau katakan, silahkan mengeluh, silahkan protes. Tetapi ingatlah bahwa di dalam segala sesuatu ada maksud Tuhan bagi kita. Ini penting bagi kita. Tidak ada doa yang tidak didengarkan oleh Allah. Kalau kita membaca nanti di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 7 sampai dengan yang 10. Dikatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Dan carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi, kalaupun kita mengalami seperti apa yang dirasakan oleh Nabi Habakuk dan akhirnya bertanya berapa lama lagi Tuhan, sampai kapan Tuhan? Marilah kita melihat dan kita mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Dan belajar dari apa yang disampaikan oleh Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 7 sampai 10 yang sudah kita bacakan, bahwa Tuhan menyambut dia. Kalau kita melanjutkan nanti di dalam pasal yang ketiga di dalam kitab Habakuk ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19, kita akan melihat bagaimana respon yang sangat luar biasa disampaikan oleh Habakuk. Setelah di ayat yang kedua 16, dia menyampaikan ratapannya terhadap Tuhan atas semua murka Tuhan yang akan Tuhan datangkan. Kemudian di ayat yang ke-16, ketika aku mendengarkannya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Tetapi perhatikan apa selanjutnya yang dikatakan oleh Nabi Habakuk. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Wow, siapa yang bisa dengan tenang menantikan hari kesusahan? Bagaimana orang bisa menantikan hari kesusahan itu dengan tenang? Hanya mereka yang benar-benar menyadari bahwa Allah berdaulat. Hanya mereka yang benar-benar mengenal Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu di dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Hanya mereka lah yang bisa dengan tenang menantikan hari kesusahan. Sekalipun kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Tapi kita harus seperti Nabi Habakuk ini, merespon dengan benar atas apa yang terjadi di dalam hidup kita. Dan bahkan apa yang akan terjadi nanti. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Dan ayat 17 kalau kita baca itu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah,
Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berapa lama lagi Tuhan? Tuhan jawab, sampai engkau benar-benar mengenal siapa aku. Di dalam segala sesuatu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa protes kita sekarang kepada Tuhan? Apa keluh kesah kita atas ketidakadilan, atas kejahatan, atau masalah apapun yang ada di hadapan kita sekarang? Ingatlah, di dalam semua itu, Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Semua peristiwa Tuhan izinkan terjadi, dan Tuhan punya maksud yang baik untuk kita. Sekalipun pada saat itu terjadi, kita tidak melihat ada hal yang baik di situ. Tetapi ingat bahwa di dalam semua peristiwa, akhirnya kelak kita akan melihat bahwa Allah yang bekerja, dan hal itu akan menjadi kebaikan bagi orang-orang yang dengan tenang menantikan hari kesusahan, yang dengan tenang dan mengenal siapa itu Allah. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah Dia yang terus boleh menolong kita di dalam segala sesuatu yang kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami pada saat ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu atas firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan. Biarlah firman ini sungguh-sungguh menolong kami menjawab segala sesuatu yang sering sekali menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu itu. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Biarlah di dalam hidup kami ini, sungguh-sungguh kami hidup di dalam kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dimuliakanlah Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, berkatilah setiap ibu yang sedang bergumul saat ini di dalam semua problem yang terjadi di dalam kehidupannya. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap taat kepada Tuhan, menantikan segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Dan akhirnya, di dalam semua peristiwa itu, kami mampu bersorak-sorai. Sekalipun secara logika, hal itu mustahil kami bersorak-sorai. Tapi ketika kami di dalam Tuhan, ketika kami mengenal Tuhan dengan benar, kami akan mampu bersorak-sorai di dalam segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kami. Dalam suka, dalam duka, dalam hal apapun, kami mampu melihat kebaikan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, dimuliakanlah Engkau. Di dalam Kristus Yesus, kami sungguh-sungguh berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.